Baik Bapak Ibu dosen, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di channel saya. Nah, kali ini saya mau memberikan solusi terbaik untuk mengatasi kewajiban khusus bagi lektor kepala ya, terutama untuk dosen-dosen lektor kepala yang sudah senior, yang seringkali mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajiban khususnya ya, baik untuk kenaikan jabatan akademik dosen maupun untuk terutama untuk yang BKD ya. Nah, seperti kita ketahui bahwa dan tidak bisa kita pungkiri bahwa banyak dosen-dosen senior itu seringkali kesulitan dalam menghasilkan artikel-artikel ilmiah atau bahkan mempublikasikan artikel ilmiah ya, sehingga banyak kasus yang hanya dalam tanda kutip itu nebeng nama di artikel-artikel pada dosen-dosen yang lebih muda. Nah, kalau dilakukan secara terus-menerus hal semacam ini itu akan membuat hubungan antara dosen junior dan dosen senior itu menjadi tidak bagus ya, sehingga Bapak Ibu dosen senior terutama yang lektor kepala itu harus membiasakan untuk menulis ya, biar ada kontribusinya gitu. Nah, tapi sebelum saya mau membahas ini lebih dalam, saya mau menginformasikan kepada teman-teman dosen yang salah satunya ya, bagi teman-teman senior yang mungkin merasa kesulitan untuk menulis artikel ilmiah yang mungkin dipublikasikan di jurnal Sinta, mulai dari Sinta 1 hingga Sinta 6, atau bahkan untuk jurnal internasional yang sudah yang ditargetkan untuk publikasi di jurnal internasional Scopus atau penulisan buku dengan cara cepat. Bapak Ibu dosen bisa mendownload link yang sudah saya sediakan pada deskripsi dari video ini, atau bisa follow Instagram saya maupun Facebook saya, karena informasi yang terkait dengan penulisan artikel ataupun kegiatan Tridharma dosen itu seringkali saya share di Instagram, Facebook, ataupun di TikTok saya ya. Jadi ini sangat membantu karena sudah banyak yang terbukti berhasil publikasi bahkan di jurnal internasional bereputasi. Nah, baik Bapak Ibu, seperti yang Bapak Ibu lihat pada slide ini, itu tertulis jelas bahwa seringkali dosen-dosen senior yang sudah lektor kepala itu mengalami kesulitan dalam menghasilkan ya, atau dalam tanda kutip itu menulis artikel ilmiah untuk dipublikasikan di jurnal-jurnal baik itu nasional maupun internasional, yang kemudian bisa dipakai untuk kewajiban khusus di dalam BKD ataupun syarat khusus untuk kenaikan ke pangkat ya. Nah, jadi yang pertama dulu Bapak Ibu harus memahami dulu perubahan aturan bahwa sebenarnya mulai Februari 2023 itu sudah diberlakukan perubahan POBKD ya, update 2021. Bapak Ibu bisa lihat di situ ya, terkait dengan update-nya apa saja yang berubah, di mana dalam aturan ini ada penegasan kewajiban khusus yang harus dipenuhi oleh dosen pada jabatan akademik lektor kepala ya. Saya secara eksplisit membahas lektor kepala karena ini sebagai lonjakan awal kalau Bapak Ibu dosen itu ingin menuju ke guru besar ya. Saya tidak membahas yang asisten ahli maupun yang lektor ya, karena menurut saya dan beberapa dosen yang lain itu syarat khusus atau kewajiban khususnya itu tidak terlalu berat. Tetapi bagi dosen-dosen yang senior lektor kepala sudah lulus S3 dan ingin menjadi guru besar di kemudian hari, maka mungkin harus membiasakan dirinya sejak masih lektor kepala untuk terbiasa menulis. Maka dari itu Bapak Ibu harus belajar ya, belajar sejak dini ya, biar nanti ketika sudah mau ke guru besar itu tidak kaget ya. Nah, aturan sebelumnya itu masih belum jelas ya terkait dengan standar minimal publikasi. Namun kalau kita berbicara tentang aturan baru itu memberikan ketentuan yang lebih spesifik, khususnya untuk yang lektor kepala ya. Jadi kalau kita lihat di sini bahwa untuk kewajiban khusus lektor kepala itu yang pertama ya, dia harus wajib ya menghasilkan minimal 3 karya ilmiah dalam kurun waktu 3 tahun ya. Kalau 3 karya ilmiah dalam kurun waktu 3 tahun itu sebenarnya tidak berat ya Bapak Ibu ya. Apalagi kalau misalnya Bapak Ibu bertindak sebagai penulis pertama maupun penulis corresponding ya, itu Bapak Ibu sebenarnya bisa menargetkan bahwa dalam 1 tahun itu bisa
berhasil publikasi berapa paper gitu. Nah itu sebenarnya ya nggak usah banyak-banyak lah, misalnya 5, nah itu sudah bagus ya untuk kalangan senior ya, apalagi dia bertindak sebagai penulis pertama gitu. Kemudian publikasi tersebut itu harus dimuat di jurnal nasional terakreditasi ya, Sinta 1 hingga Sinta 2 ya. Tidak untuk Sinta 3 dan Sinta 6 ya. Jadi untuk 3 sampai 5 6 itu sebenarnya bisa juga, tetapi tidak dihitung sebagai kewajiban khusus ya. Itu sebagai pemenuhan untuk syarat penelitian publikasi ya, tetapi tidak dijadikan sebagai syarat khusus. Nah, justru yang dijadikan syarat khusus itu minimal adalah terakreditasi Sinta 1 atau Sinta 2. Nah, itu. Nah, triknya di sini Bapak Ibu ya, kalau Bapak Ibu sudah memahami bahwa semua jurnal Sinta 1 maupun Sinta 2 itu berbahasa Inggris, kenapa nggak dicoba untuk publikasi ke jurnal internasional? Karena kalau ke jurnal internasional itu cukup 1, tapi masa aktifnya itu selama 3 tahun. Nah, kalau Bapak Ibu memaksakan untuk ke jurnal Sinta 1 ataupun Sinta 2, maka Bapak Ibu harus tiap tahun itu harus produksi Sinta 1 atau Sinta 2. Nah, itu resikonya di situ. Tetapi kalau Bapak Ibu produksi satu di jurnal internasional, apalagi bereputasi, maka cukup 1 itu masa aktifnya 3 tahun begitu. Jadi, kalau saya sarankan ya mending langsung ke jurnal internasional semacam itu. Nah, alternatif lain itu bisa publikasi pada jurnal atau proceeding internasional ya, terindeks Scopus atau bereputasi. Nah, ini juga bisa digunakan sebagai pemenuhan kewajiban khusus. Dan justru saya merekomendasikan untuk ke jurnal Scopus ya, maupun bereputasi. Tetapi, kalau Bapak Ibu merasa kesulitan ya untuk ke jurnal internasional Scopus ya, mulai dulu dari yang Sinta dulu ya, dimulai dulu dari yang level rendah dulu, jangan langsung loncat ya. Kalau langsung loncat itu Bapak Ibu tidak akan pernah tahu penulisan yang baik itu seperti apa. Nah, Bapak Ibu bisa sebenarnya ini ya, mengklik link yang sudah saya sediakan pada deskripsi dari video tersebut ya. Kalau misalnya ingin belajar menulis artikel ilmiah di jurnal internasional, Bapak Ibu bisa klik langsung link yang ada di deskripsi dari video saya ataupun di bio Instagram saya. Nah, kemudian ada konsekuensi yang harus Bapak Ibu terima kalau misalnya syarat khusus dalam kewajiban lektor kepala itu tidak terpenuhi ya. Ada ininya ya, ada konsekuensinya. Yang pertama itu adalah tidak akan menerima tunjangan profesi ya, dalam hal ini adalah Serdos ya. Kemudian tidak akan menerima tunjangan kehormatan bagi yang status sebagai guru besar ya, dosen-dosen yang sebagai guru besar. Pertanyaannya adalah apakah banyak dosen-dosen yang lektor kepala atau guru besar yang tidak menerima tunjangan sertifikasi dosennya karena tidak memenuhi standar yang ditentukan? Banyak ya. Kemudian pada masa transisi aturan, tunjangan ini masih dibayarkan meski kewajiban khusus belum terpenuhi ya, tetapi dosen bisa mendapatkan teguran atau pembinaan dari universitasnya. Dan ini saya beberapa kali ya mendapatkan bocoran dari teman-teman yang kebetulan kenal sama saya, teman waktu sekolah, kemudian bekerja di kampus yang berbeda. Itu teman-teman di kampusnya itu mendapatkan teguran hal tersebut ya, karena mereka tidak bisa memenuhi syarat khusus kewajiban khusus untuk lektor kepala maupun guru besar. Kemudian setelah masa transisi ini berakhir, ketidakpatuhan itu akan langsung berdampak pada penghentian tunjangan Bapak Ibu ya. Tentu saya rasa Bapak Ibu tidak ingin dong tunjangannya itu di stop ya, seperti itu. Nah, kendala yang sering dialami ya oleh teman-teman dosen yang perlu dipahami bahwa satu ya, kalau dosen senior itu memang produktivitasnya sudah menurun ya. Tetapi seiring sebenarnya dengan perkembangan zaman ya, dengan perkembangan zaman apalagi dengan teknologi artificial intelligence ya, seperti yang saya kembangkan di link yang sudah saya sediakan di deskripsi itu sebenarnya justru akan sangat membantu teman-teman dosen ya untuk mempercepat proses penulisan artikel ilmiah ya. Kalau yang sering diskusi dengan saya itu ya tidak sampai 1 jam mereka sudah selesai artikelnya, tapi dengan catatan bahwa artikelnya sudah ada ya. Nah, saya tinggal hanya cuma memberikan saran seperti ini semestinya pada bagian ini, nah kayak gitu.
Nah, kemudian yang harus juga Bapak Ibu pahami bahwa penerbitan di jurnal Sinta itu sangat terbatas ya. Misalnya ya dalam 1 tahun itu paling banyak hanya cuma 3 edisi ya, 3 edisi. Dan kita juga harus untuk Sinta 1 dan Sinta 2 itu harus bayar ya. Padahal kalau jurnal internasional itu banyak yang gratis. Dan saya selama ini kalau terbit ke jurnal internasional itu tidak pernah bayar ya. Sepeser pun tidak pernah bayar ya. Tidak pernah saya mengeluarkan uang untuk membayar APC ya, atau Article Processing Charge gitu. Saya tidak pernah. Kemudian dalam Sinta itu juga edisinya jumlah artikel yang akan diterbitkan juga sangat terbatas ya, karena mereka ingin meningkatkan reputasi jurnalnya, maka mereka sangat membatasi artikel-artikelnya untuk diterbitkan. Nah, proses review pada penerbitan ini sering lambat ya, bahkan bisa memakan waktu 1 tahun tanpa ada kabar gitu. Nah, akibatnya dosen akan selalu merasa kesulitan dan memenuhi target minimal publikasi. Nah, saya juga sering kali mendengar ya dari teman-teman dosen yang mengikuti penelitian yang didanai oleh kementerian, kemudian pada saat proses Monef itu asesor sering kali menyarankan bahwa sebaiknya terbit di jurnal-jurnal yang berbayar dengan catatan katanya biar lebih cepat diproses. Tapi nyatanya tidak juga sebenarnya, yang perlu diketahui ya. Kalau Bapak Ibu tahu bahwa di jurnal-jurnal yang bereputasi, apalagi penerbit ternama, itu prosesnya jauh lebih cepat malah. Jadi mulai dari submit bahkan sampai under review itu, dan sampai kita mendapatkan komentar dari reviewer itu hanya cuma 1 bulan lebih ya. Paling lama itu dari submit sampai dengan terbit itu adalah 3 bulan gitu. Saya rata-rata 3 bulan atau 3 bulan 10 hari ya, bahkan ada yang 2 bulan lebih gitu ya. Tidak pernah sampai yang memakan waktu hingga lebih dari 4 bulan dan lain sebagainya. Itu tidak pernah di pengalaman saya ya. Kalau untuk jurnal-jurnal yang bereputasi ya, terutama Q1, Q2 ya, semacam itu. Berbeda kalau misalnya di jurnal yang tidak diterbitkan pada jurnal-jurnal yang kredibel ya, atau penerbit kredibel misalnya. Nah, apalagi tidak masuk dalam kategori SCI. Nah, itu memang prosesnya lama ya, bisa memakan waktu 8 hingga 9 bulan mulai dari submit hingga terbit. Tetapi kalau kita tahu seluk-beluk jurnal ya, terutama kalau kita menargetkan di jurnal yang ternama ya, tidak pernah sampai lama gitu. Kemudian berikutnya itu adalah solusi yang disarankan ya untuk teman-teman dosen, bahwasanya yang pertama itu pola pikirnya harus dirubah dulu ya. Jangan selalu menargetkan tulisannya itu terbit harus di jurnal Sinta misalnya. Ya, syukur-syukur kalau jurnal Sinta 1 dan 2 ya, tapi prosesnya harus lebih cepat gitu ya. Ya minimal Sinta 2 lah. Nah, atau langsung mungkin ke internasional Q4 gitu. Kemudian membuat daftar jurnal. Ini penting ya, bahwa setiap dosen itu perlu menyusun daftar jurnal target sesuai dengan bidangnya ya. Sebenarnya banyak ya kalau Bapak Ibu bisa menelaah satu persatu. Kemudian catat jadwal publikasinya ya, terutama untuk yang jurnal Sinta ya, itu terbitnya di bulan-bulan berapa aja, semacam itu ya. Tetapi kalau jurnal internasional itu tiap bulan terbit gitu ya, atau yang jurnal internasional penerbit ternama. Kemudian teliti kredibilitas jurnalnya ya, pastikan bahwa jurnal itu benar-benar jurnal Sinta 1 atau 2 yang masih aktif akreditasinya ya. Jangan sampai kita publish di jurnal yang tertulisnya Sinta 1 atau Sinta 2 tetapi sudah turun peringkat gitu. Nah, itu makanya juga yang pengelola jurnal itu harus menampilkan sertifikatnya ya. Sertifikat atau SK yang menunjukkan bahwa jurnal tersebut itu berlangsung hingga sekian tahun untuk peringkat 1 ataupun 2. Kemudian terapkan gotong royong atau kolaborasi ya. Jadi antara dosen itu saling bisa membantu menulis dan saling mencantumkan nama dalam artikel tersebut, tetapi dengan catatan harus memiliki kontribusi di dalam penulisan artikel tersebut. Jangan asal nebeng nama, atau jangan membiasakan bahwa tulisan itu harus ada nama saya atau mencantumkan nama gitu ya. Nah, dengan strategi ini sebenarnya beban publikasi itu bisa dibagi rata ya di antara anggota program studi. Kemudian mereview artikel ya. Nah, bagi dosen yang belum memiliki data penelitian itu bisa sebenarnya membuat artikel review ya, atau ulasan dari literatur yang ada. Nah, cuma ini juga
kalau tidak tahu sistem penulisan artikel yang baik, maka ini agak struggle ya. Jadi lebih ringan dibandingkan sebenarnya penelitian eksperimen. Tetapi tetap dipublikasikan di jurnal yang bereputasi ya. Jadi bisa sebenarnya belajar ya. Tahu dulu bahwa syarat-syarat untuk menulis jurnal paper review itu seperti apa gitu. Itu harus tahu. Nah, strategi efisiensinya, jadi jangan menerbitkan semua artikel sekaligus ya. Tetap atur ritme publikasi agar memenuhi syarat setiap tahun ya. Kemudian manfaatkan masa aktif publikasi internasional yang berlaku 3 tahun tersebut ya, untuk melonggarkan kewajiban publikasi nasional. Nah, dosen yang lebih produktif itu bisa membantu rekan dosen yang kurang produktif dengan kolaborasi dalam penulisan gitu ya. Tapi yang terjadi kadang di lapangan itu adalah udah dosennya nggak mau nulis, tapi namanya mau ada di dalam artikel tersebut. Nah, jadi kalau saya simpulkan bahwa perubahan aturan BKD itu menuntut standar publikasi lebih tinggi bagi lektor kepala ya. Konsekuensi serius berupa penghentian tunjangan itu bila tidak terpenuhi. Dengan strategi pola pikir baru, daftar jurnal, kemudian kolaborasi dan alternatif review artikel, dosen tetap bisa memenuhi kewajiban meski produktivitas individunya menurun. Nah, prinsip penting bahwa strategi, kolaborasi, dan adaptif itu adalah jalan yang paling tepat dalam menghadapi aturan baru tersebut. Oke, saya kira cukup sekian Bapak Ibu dosen, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Nanti kita akan ketemu pada video-video berikutnya. Saya Iris, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.